Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan dan menonton renungan pagi ini dimanapun saudara berada saat ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita saudara semuanya diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun untuk itu kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita saat ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini saudara. Topik renungan kita saat ini adalah menangkap kesempatan. Itu yang saya coba angkat bagi kita untuk kita renungkan. Kira Tuhan membuka hati kita, menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran firman yang kita renungkan di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan pada suatu pagi tidak jauh dari sebuah pasar, di sana tampak seorang pemuda yang sedang tidur bermalas-malasan. Walaupun saat itu pasar itu dipenuhi oleh para penjual, pembeli yang berlalu lalang, namun si pemuda itu tampak begitu tenang saja dengan kemalasannya. Lalu kebetulan pada saat itu saudara, lewatlah seorang pedagang kaya yang baru saja dia berhasil menjual dagangannya di pasar itu. Lalu si pedagang kaya itu saudara, dia tampak keheranan melihat tingkah pemuda tadi yang tidur-tidur bermalas-malasan itu. Lalu ia menghampiri pemuda itu dan bertanya kepadanya, "Hai anak muda, pagi-pagi begini sangat indah. Semua orang telah sibuk bekerja. Tetapi mengapa engkau hanya tidur-tidur dan bermalas-malasan di sini saja?" Sambil memicingkan sebelah mata, si pemuda itu menjawab si orang kaya itu dengan suara malas, "Aku sedang menunggu kesempatan Tuhan." Itulah yang dikatakan oleh pemuda itu. Mendengar jawaban seperti itu saudara, si pedagang itu tampak keheranan. Lalu dia berkata lagi, "Apakah kamu tahu seperti apa bentuk kesempatan yang kamu tunggu itu?" Dan si pemuda itu pun menggelengkan kepalanya, tanda bahwa ia memang tidak mengetahui. Kata orang, dia katakan, "Aku harus menunggu kesempatan itu datang. Baru kemudian oleh kesempatan itu nasibku akan bisa berubah baik. Lalu aku bisa kaya, aku bisa sukses, dan aku bisa memiliki apa saja yang aku mau. Karena itulah aku dengan sabar menunggu kesempatan itu datang di sini." Demikian penjelasan si pemuda itu kepada si orang kaya tersebut saudara. Lalu bentuknya
Orang kaya itu berkata kepada pemuda ini, bentuknya saja kamu tidak tahu seperti penjelasanmu tadi. Buat apa kamu tunggu kesempatan itu? Lebih baiklah ikutlah membantu aku melakukan hal-hal berguna pagi ini. Kelak nasibmu akan bisa berubah jika engkau mau belajar mengikuti jejakku. Demikian si pedagang itu membujuk pemuda itu pada saat itu. Lalu pemuda itu menjawab, saudara, omong kosong itu katanya. Pergilah ke sana. Jangan menggangguku lagi di sini. Teriak si pemuda itu dengan nada kesal. Karena si orang kaya itu dihardik, lalu dia buru-buru pergi meninggalkan si pemuda itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena keheranan melihat sikap dan tingkah laku pemuda tersebut. Tetapi sesaat kemudian, saudara, datanglah seorang kakek tua menghampiri si pemuda itu. Lalu kakek itu masih sempat memandang langkah kepergian si pedagang tadi. Ia menoleh kepada si pemuda itu dan berkata, "Hai anak muda, aku perhatikan sudah lama kamu tidur-tiduran menunggu kesempatan di tempat ini. Apakah kamu sudah mendapatkan kesempatan yang kamu tunggu?" Si pemuda itu dengan nada malas menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda bahwa ia belum menemukannya. "Loh, bukankah kesempatan itu baru saja menghampirimu? Mengapa tidak kau tangkap kesempatan itu? Mengapa malah kau usir kesempatan yang datang itu? Orang yang kau usir tadi itu adalah seorang pedagang besar dari negeri seberang kita ini. Dia seorang yang kaya raya. Mengapa tidak kau terima ajakannya?" Demikian si kakek itu keheranan memberitahukan kepada si pemuda tersebut. Mendengar ucapan si kakek itu, saudara, si pemuda tadi seolah baru tersadar dari mimpinya. Lalu ia bergegas bangkit. Dia pun berteriak-teriak memanggil si pedagang kaya tadi. Namun sangat sayang, si pedagang kaya itu sudah tidak tampak lagi. Ia sudah berlalu. Walau begitu si pemuda itu tetap memanggil-manggilnya. Namun apa yang terjadi? Semuanya percuma. Semuanya tidak ada lagi artinya. Lalu si kakek itu pun berkata, "Percuma engkau berteriak-teriak anak muda. Karena kesempatan itu sendiri sudah berlalu daripadamu." Ujar si kakek itu dengan nada serius. Pemuda itu pun tampak sedih dan ia ingin menangis pada saat itu. Ia tertunduk lesu. Ia tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi untuk mendapatkan kesempatan itu datang kepadanya. Karena pikirannya yang sempit, kesempatan itu pun berlalu begitu saja. Penantiannya pun menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, "Aku harus bagaimana, kek?" Demikian ia mempertanyakan kepada si kakek. "Apakah seumur hidup ini aku tidak akan memiliki kesempatan lagi?" Tanyanya dengan begitu serius dan dengan penuh penyesalan. Lalu si kakek itu berkata dengan bijak kepada pemuda itu, "Kesempatan datang pada setiap orang, tidak hanya sekali anakku seumur hidupnya. Bila yang satu terlewatkan, suatu ketika pasti akan datang kesempatan berikutnya." Demikian si kakek itu menjawab dengan bijak. Tetapi dia tidak langsung datang dengan sendirinya, anak muda. Kesempatan itu harus diciptakan. Kesempatan itu juga harus diperjuangkan. Kamu juga harus tahu, tidak ada satu saat pun yang benar-benar tepat untuk memulai mencari dan menemukan kesempatan dalam kehidupan kita ini. Makanya anak muda, dia katakan, jangan hanya menunggu. Mulailah engkau berusaha bekerja, berjuang. Maka kesempatan itu pasti akan tiba pada waktunya. Dan saat kesempatan itu tiba di hadapanmu,
kamu telah siap menerimanya. Bukan seperti yang kau lakukan sekarang dengan tidur-tiduran dan bermalas-malasan, dengan berharap kesempatan akan menghampirimu dengan baik. Ternyata engkau mengusir kesempatan itu, dan ternyata engkau tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang ada padamu. Dan dengan gembira saudara, si anak muda itu mengucapkan terima kasih kepada si kakek yang bijak itu. Walaupun sesungguhnya di dalam hatinya ada penyesalan yang sangat dalam karena ia telah kehilangan kesempatan emas. Tetapi dia tahu bahwa bila dirinya mulai berusaha, bila dirinya berusaha berjuang, maka suatu hari nanti kesempatan pasti akan datang kepadanya lagi. Itu yang dia harapkan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah pola atau pikiran-pikiran yang sehat. Karena sebagai manusia, kita mempunyai hak untuk memilih kesempatan. Kita bisa memilih kesempatan apa saja yang kita inginkan dalam hidup ini, saudara. Dengan cara memutuskan, menciptakan, dan bahkan memperjuangkan kesempatan yang datang dalam kehidupan kita. Apa artinya itu? Memutuskan itu, saudaraku, berarti menciptakan komitmen untuk mendapatkan kesempatan itu melalui keaktifan kita. Bukan dengan cara berdiam diri dan bermalas-malasan sambil menunggu tanpa arti. Itu artinya putuskan dalam dirimu, aku harus mendapatkan kesempatan dengan sebuah komitmen. Aku harus melakukan sesuatu. Menciptakan itu berarti mengambil langkah-langkah pasti supaya peluang-peluang itu tercipta. Peluang kesempatan itu tercipta atau mendatangi kita karena sikap proaktif yang kita miliki dalam membangun kesempatan hidup kita. Sementara memperjuangkan itu berarti, saudara, membuat usaha-usaha yang benar, bukan yang tidak benar, supaya kesempatan itu dapat kita manfaatkan dan dapat memberi hasil seperti yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kesempatan itu perlu diperjuangkan. Memang, saudaraku, kadangkala kesempatan itu pada awalnya memang tampak sepele sekali kelihatannya. Tetapi jangan meremehkan sekecil apapun kesempatan yang datang itu. Karena seringkali, saudaraku, pencapaian besar itu justru diawali dari kesempatan-kesempatan kecil yang datang menghampiri hidup kita. Yang umumnya dilewatkan oleh banyak orang karena melihat itu sesuatu yang kecil. Dan memang benar, hanya orang-orang yang mampu mengendalikan kesempatan sajalah yang bakal mendapatkan manfaat terbesar dari kesempatan itu sendiri. Mereka yang berhasil biasanya jeli memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mendapatkan manfaat terbesar dari kesempatan yang kita miliki, saudaraku. Dan merekalah atau orang-orang seperti itulah yang disebut sebagai orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang beriman dari kebenaran yang kita baca hari ini, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Mengapa ini penting? Karena hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak menangkap kesempatan itu, maka iblis akan mencurinya dari kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung hari ini, dapat menangkap kesempatan-kesempatan emas, juga mempergunakan kesempatan itu untuk mengembangkan diri kita. Dan oleh kesempatan itu, kita semakin diperkenankan Tuhan melihat, menyaksikan dan menikmati segala berkat kebaikan Tuhan yang memenuhkan sukacita hidup kita di sepanjang hari ini.
Saya tidak tahu bagaimana sikap saudara terhadap waktu yang Tuhan karuniakan kepada saudara, terhadap setiap kesempatan yang kita miliki dalam hidup ini. Oleh karena itu, lewat renungan pagi ini Tuhan kiranya memberkati sehingga kita dalam segala kesempatan yang kita miliki, kita menangkap itu menjadi sesuatu yang bisa membangun diri kita lebih baik tentunya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Itu yang saya bagikan pagi ini. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur untuk anugerah kasih Tuhan yang menyapa kami lewat kebenaran yang kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang menerima dan mendengarkan renungan ini. Sehingga setiap kami boleh menangkap, mempergunakan, memanfaatkan waktu kesempatan yang Tuhan beri untuk membangun diri kami dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik berkati umat Tuhan dimanapun, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba terus doakan juga umat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit dimanapun, Tuhan menopang mereka, menyertai, memberkati, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang sedang bergumul untuk mendapat pekerjaan hari Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini. Berikan mereka kesehatan juga semangat belajar yang baik, berkati pendidikan mereka. Hamba juga doakan untuk umat Tuhan pagi ini yang bersuka cita karena berulang tahun. Tuhan juga penuhkan sukacita mereka dan pimpin mereka untuk tetap dapat bersyukur karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini yang dalam kondisi pergumulan hidup yang sulit, yang berat, yang mengikat, membelenggu hidup mereka. Juga untuk umat Tuhan yang sedang terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka dengarkan renungan dan doa ini, izinkan dan memohon berkat-Mu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai dan pimpin berkat hidup mereka hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa hari ini. Kalau saudara berharap renungan ini selalu ada menyapa saudara setiap hari, mari bantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau berkomitmen membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton. Itu harapan kami. Itu menjadi penyemangat bagi kami. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami. Tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Saudara, kami tetap juga memberitahukan saat ini masih ada buku renungan inspirasi ini tangan kami. Dan kalau saudara ingin bertumbuh tiap hari dalam iman, bisa memiliki untuk membaca buku ini. Dengan memiliki buku ini, saudara sudah ikut mendukung pelayanan kami saudaraku. Pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Jika saudara berminat, hubungi kami nomor telepon yang ada di layar saudara. Saya akhirnya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara sepanjang hari ini. Shalom.